Saudara-saudara semua, damai sejahtera. Saudara-saudara yang di online, damai sejahtera. Pagi ini kita membahas Ibrani pasal kedua. Dan surat ini ditulis untuk orang Yahudi. Dan di sini banyak bangsa asing yang tidak memahami. Dan juga surat ini dituliskan untuk kepada bangsa Yahudi yang di dalam penindasan. Dan kita juga merasa kitab Ibrani ini sangat hebat. Dan sini menyatakan tentang Yesus yang paling penting. Di sini berdiri di kitab Perjanjian Lama tentang menuliskan nas inti dari Kristus. Dan di sini dikatakan Yesus lebih penting, lebih berharga daripada malaikat atau lebih dari Yosua dan juga Musa di dalam kitab Perjanjian Lama. Kita membaca kitab Perjanjian Lama, kita tidak melihat, tidak membaca ada arti dari tulisan dari kitab ini. Dan di saat saya membaca kitab Ibrani, saya sangat tergoncang. Dan sini kita lihat Yesus lebih penting, lebih di dalam dunia roh, lebih berharga. Dia masuk. Jadi Yesus lebih penting, lebih berharga daripada malaikat. Di sini yang berharga yang terpenting adalah Yesus adalah anak Tuhan. Tuhan menentukan, memberi perintah kepada malaikat untuk menyembah Yesus dan duduk di tatanya sampai selama-lamanya. Jadi di sini malaikat adalah malaikat yang memberontak. Dan bukan hanya kedudukan dan status yang lebih rendah daripada Yesus. Dan juga melayani kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Jadi malaikat melayani kita. Jadi di sini dikatakan Yesus, malaikat dan status kita dikatakan dengan jelas. Ya, kita melihat Ibrani pasal 2, mengikuti Yesus yang di dalam penderitaan, mengikuti Tuhan dalam penderitaan, berjalan di jalan-jalan kekekalan atau kemuliaan. Ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Karena itu yaitu kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ayat yang bagian pertama, ayat 1-4. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku. Jadi menetapkan perantara itu malaikat jangan sampai terluput. Jadi sih kita mesti menekankan Yesus lebih berharga, lebih penting daripada malaikat. Jadi orang melihat malaikat lebih berharga, lebih tinggi daripada Yesus. Dan umpama Yohanes melihat malaikat dan Yohanes ingin menyembah malaikat dan malaikat berkata tidak boleh, jangan. Itu mungkin di raja-raja ya, kita juga melihat malaikat dan pergi menyembah.
Dan kita manusia terhadap dunia roh ini adalah yang ingin tahu. Dunia roh itu diibaratkan kekuatan. Yaitu terhadap malaikat yang ada kekuatan kita mengejar dan ingin mendengar dan melihat. Jadi kita mendengar dengan begini kita akan terhanyut ya di bawah arus ya. Jadi di sini dikatakan kita apapun tidak peduli dan kita dengan begini terus mengikuti dan kita akan di bawah arus atau dihanyutkan. Jadi di kita di dunia ini di banyak itu masa-masa kejayaan. Itu tentang tradisi nenek moyang dunia ini dan membawa kita tanpa kita sadar kita melihat satu sisi yang lain. Jadi ini datang dari dunia roh. Jadi dunia roh ini membawa kita kepada jalan yang berbeda. Di sini ada penglihatan yang baru, maksudnya itu diri kita memahami, kita mengambil keputusan, kita dibimbing oleh dua hal. Yang satu karena kita serakah atau ketakutan kita mengambil keputusan. Kenapa kamu mengambil keputusan ini? Karena kamu ingin memiliki dan juga karena kamu takut. Jadi hal ini membawa kita lari. Jadi berharap ini dengan begini menggoda kita berjalan di jalan ini. Kita menyembah berharap ini, kita ingin mendapatkan hal keuntungan dan kita mengikuti malaikat berjalan. Jadi sama ya, ini suatu perumpamaan. Jadi ini juga di dalam kita mengikuti dunia roh ini dan tradisi Cina dan banyak kepercayaan, bermacam-macam kepercayaan, dan sampai di India berharap ini masih banyak puluhan ribu, dan terus mereka karena ketakutan menyembah banyak berhala. Dan sekarang kita percaya Tuhan Yesus dan kita berkata lagi lain yang kita mesti berharap dan memuliakan Tuhan. Ini berbeda. Kita berkata serakah, kita ingin mempunyai satu hal ya, kesehatan, pernikahan kita dan yang lain. Ini ada serakah. Yang kita berkata kita memuliakan Tuhan, itu satu perkataannya. Jadi kita katakan satu ketakutan kita. Apa yang kamu takutkan? Kamu takut ini terhadap diri kita ada bencana atau bangkrut ya. Ya, kalau saya bangkrut bagaimana? Jadi saya tidak melakukan ini, saya melakukan yang lain. Tapi yang kita mau, yang Tuhan mau, ya kita memuliakan Tuhan. Tuhan tidak ingin ini dan saya tidak melakukan ini. Dan banyak jalan yang membimbing kita berjalan. Ini yaitu satu godaan yang dari malaikat, ini yang dari dunia roh. Jadi yang pertama itu sangat penting. Jadi di sini ditentukan Yesus lebih penting, lebih berharga daripada malaikat. Dan kita jangan dibimbing lagi oleh malaikat, dibawa dari ketakutan kita dan keserakahan kita dan membimbing kita berjalan. Saya tidak menentukan kalau kita imigrasi itu tidak baik, bukan tidak ada ini. Tapi jangan satu orang karena dibawa di dalam tekanan ketakutan dan juga karena keserakahan, didorong oleh keserakahan
Jadi rasa yang dari dunia roh ini yang mendorong kita, rasa ini yang membawa kita berjalan. Jadi yang pertama dikatakan kita menentukan Yesus anak Tuhan lebih dari malaikat. Jikalau kamu tidak menentukan ini, kita tidak ada keselamatan ini. Keselamatan ini ada Tuhan sendiri yang memberitahukan kepada kita dan berbicara langsung kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya berbicara kepada kita. Di saat murid-muridnya Tuhan berbicara kepada kita, masih ada banyak mujizat-mujizat yang ditentukan, dan maka kita berpegang pada ini. Karena jika tidak ada keselamatan ini, jadi di ayat 5-9, gitu, karena Yesus karena mati untuk kita, maka mendapatkan mahkota kemuliaan dan kehormatan. Yaitu kosakata ini lebih jelas ya. Jadi penderitaan Yesus karena Yesus mati untuk kita, maka dia mendapatkan mahkota kemuliaan dan kehormatan. Di sini pasal 2 dikatakan isinya anak Tuhan. Yang tadi pertama kita katakan Yesus. Dan setiap ayat itu berbeda. Yesus anak Tuhan dan lebih berharga daripada malaikat. Jadi ada apa hubungannya dengan kita? Yang bagian kedua yang perlu kita selesaikan, jadi tentang dunia yang akan datang. Dunia yang akan datang, siapa yang menguasai, yang berkuasa? Tuhan menyerahkan kepada manusia untuk berkuasa. Tuhan tidak menyerahkan kepada malaikat untuk menguasainya. Jadi di sini nanti jalan yang akan datang, kita jangan mengikuti malaikat berjalan. Jadi Tuhan menyuruh kita menguasai dunia yang akan datang, masa yang akan datang. Jadi Tuhan menyerahkan kepada manusia. Di Alkitab ada perkataannya, manusia itu siapa engkau mengenal padanya. Kenapa Tuhan ingat kepada manusia? Kenapa Tuhan memperhatikan kita? Gimana membantu kita? Kita sebenarnya adalah debu dan tanah. Kenapa bumi ini diserahkan kepada kita untuk mengelolanya? Dan semua bangsa-bangsa sujud di bawah kita. Ini dunia ini. Dan kadang kita berkata, bagaimana saya sendiri mengurus diri sendiri tidak bisa. Bagaimana kita mengurus bumi ini, dunia ini? Jadi seperti menanam menanam ya. Kita aja menanam aja tidak bisa, dan anjing dan kucing aja tidak peduli pada saya, tidak mendengar perintah saya. Dan sebangsa-bangsa engkau serahkan pada saya untuk mengaturnya. Dan saya tidak bisa ya. Ayat ini 7 dan 8. Ayat 8, sebab segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, tapi tidak melihat. Waktu sana ini ya, kita ke gereja, kita menjadi pemerintah segala bangsa-bangsa. Sampai Senin kita sampai di tempat kerja kita, omset bulan ini bagaimana Yesus engkau bantu saya? Ya, pemimpin bangsa-bangsa di rumah
dimarahi istri, sampai di tempat kerja diomelin sama bos, dan anak kita tidak menghargai kita. Bagaimana jadi pemimpin bangsa-bangsa? Ini keadaan kita ini. Tapi karena untuk berjumpa dengan Yesus kita bisa melakukan ini. Yesus lebih sedikit rendah daripada malaikat-malaikat. Dia sujud di bawah nats perintah ini karena dia mati menerima atau penderitaan maut, tetapi dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi orang yang melihat Yesus, dan semua mesti mendengar Yesus. Yesus sudah bisa melakukannya. Dan kita itu satu jalan sangat panjang, tapi Yesus sudah melakukannya. Yesus sudah melakukan karena dia mengalami kematian dan bangkit dan mati untuk kita dan mati untuk setiap orang. Jadi melakukan ini ada, dan di sini dikatakan Tuhan engkau yang paling hebat. Apa hubungannya dengan saya? Ya memang tidak ada hubungannya. Dan karena dia mau datang menyamakan saya, dan dia mau datang menyamakan saya jalan manusia dan menjadikan bukan satu jalan. Jadi buat saya ada manfaatnya. Permasalahan manusia ada di mana? Ayat 5. Sebab bukan kepada malaikat telah ditaruhkan dunia yang akan datang, yaitu tentang kekuasaan. Kekuasaan ini diberikan pada manusia, tapi kita manusia kehilangan. Kemudian ini mahkota tata diberikan pada manusia, tetapi manusia kehilangan. Dan selalu sering kena omel dan juga dikritik. Ini dikatakan permasalahan manusia. Biarpun raja juga sama, suka dikritik, suka dimarahi. Ya kita melihat tuh di Israel selalu dalam keadaan kacau balau ya, dan suatu peraturan perubahan dan rakyat demonstrasi. Jadi pemerintah mulai menekan satu pendemo. Jadi sudah melakukan beberapa kali. Jadi pemerintah betul-betul kuat ya. Jadi pemerintah berkata saya tidak mau melakukannya, dan banyak rakyat keluar untuk memberontak dan juga dipecat, dan demonstrasi lebih besar lagi datang. Jadi melihat keadaan sudah ditambah tidak baik, dan kita melihat hal ini kita ditangguhkan dulu, dan semua ini membuat keadaan kepala pusing. Di Amerika juga sama. Jadi tidak ada pemerintah, otoritas, semua tidak ada kemudian ini, dan semua bangsa-bangsa pun tidak taat, tidak sujud kepadanya, dan yang diperintahkan rakyat juga tidak taat. Ini pembahasan manusia, dan Yesus membuka jalan satu, yaitu tema yang ketiga ayat 10 sampai 18. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, dan baginya olehnya segala sesuatu dijadikan. Itu Allah yang membawa orang pada kemuliaan, yang menyempurnakan Yesus memimpin mereka keselamatan dengan penderitaan.
yaitu orang kehilangan kemuliaan dan kekuasaan. Yesus sudah melakukannya. Yesus dengan statusnya sebagai manusia membawa satu jalan ini. Jadi bisa. Jadi membimbing kita jalan ini. Dan kita bukannya membawakan kita mendapatkan keselamatan, tapi membawakan kita dalam kemuliaan. Jadi Yesus sudah melakukannya ini seada manfaatnya. Sebab sesuatu keadaan Allah berbagi oleh segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan penderitaan. Sebab memang Yesus menderita. Jadi Yesus sangat menderita ini memberitahukan pada kita. Jadi ini sudah mendapatkan kepemimpinan dan kemuliaan. Yesus membawa kita menjalan ini karena memimpin kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi sini katakan Yesus tidak sempurna, jadi mesti menjalani penderitaan. Bukan begitu maksudnya ya. Yesus sebenarnya sudah sempurna. Tetapi Yesus turun ke bumi menjadi manusia. Karena dia adalah Tuhan menjadi manusia dan membimbing kita jalan kemuliaan, jalan yang kekal. Dia sempurna. Karena dia sudah mengalami penderitaan, jadi bisa membimbing kita berjalan-jalan ini. Jadi semua seutuhnya dia sempurna, menyempurnakan. Jadi semua penderita ini memang pantas. Jadi ada dua status yang berubah. Ayat 10 ini menjadi satu anak, mendapatkan banyak penyempurnaan, banyak anak ya, yaitu kita sendiri ya yang diselamatkan. Bukannya kita anaknya Yesus, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Pasal pertama, Tuhan berkata saya membuat ini dan berbicara kepada Yesus. Yesus ada anak Tuhan dan membawa banyak anak, yaitu kita anak Tuhan. Kita juga anak Tuhan. Karena kita kehilangan kekuasaan dan kehilangan kemuliaan. Jadi kita membawa kita anaknya Tuhan masuk di dalam kemuliaan. Dan kita berpikir kenapa segitu baiknya. Karena kita sama Yesus adalah saudara. Dia adalah saudara yang tertua. Ayat 11 yang terakhir. Sebab itu sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ayat 12, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Jadi Yesus melebihi malaikat. Dan kita sama Yesus disebut anaknya Tuhan. Kita adalah saudara. Dia mau membantu kita. Dan bagaimana Yesus membawa kita? Saya bekerja melakukannya kepadamu. Dia menjadi dari langit turun ke bumi menjadi manusia, melakukannya untuk kita. Ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia dimusnahkan, yaitu iblis yang berkuasa atas manusia. Yesus berkata, saya memahami kalian takut, dan kita apapun takut. Dan semua di dalam hati kita itu banyak yang lemah, dan apapun bisa kita takutkan.
Walaupun 89,9 itu tidak terjadi apa yang kita takutkan. Yang dalam hati kita yang paling kita takut adalah takut mati. Yang banyak orang dalam kehidupan seumur hidupnya yaitu takut mati. Dan Yesus berkata, saya tahu kamu bisa melewati kematian, kamu bisa melewati kematian ini. Dan saya mati dan dia kasih kamu lihat, dan tapi saya ada kebangkitan, kemenangan, kamu juga bisa. Karena kematiannya dan ia memusnahkannya itu berkuasa atas maut. Yang 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Jadi kita sama dengan saudara-saudara ini. Itulah sebabnya maka dalam segala hal saudara sama dengan saudara supaya menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. 18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena percobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dan hubungan kita dengan Tuhan ada satu pemikiran yang salah. Dan saya selalu berkata, Yesus kalau Tuhan tidak memahami saya. Tapi Yesus berkata, saya memahami. Saya sama seperti kamu menjadi manusia. Kamu lapar, saya juga bisa lapar. Dan teman yang kamu kasihi mati. Dan teman saya juga, Lazarus juga mati. Dan saya juga bisa nangis. Kamu tidak bisa mempunyai istri, mendapatkan istri. Dan saya juga tidak mempunyai istri. Saya memahami. Ya. Dan kepala kamu sakit. Dan kepala saya juga dipakai mahkota duri. Saya memahami. Kamu mendapatkan dicobai, saya juga dicobai. Saya juga dicobai oleh iblis. Jadi Yesus berkata, saya memahami. Saya bisa membantu kamu. Kamu dicobai dan kamu membuat dosa. Saya dicobai, saya tidak melakukan dosa. Kamu melakukan dosa, kamu mesti berkorban. Tapi saya tidak berbuat dosa. Tapi saya bisa berkorban untukmu. Ini ada imam yang merendahkan dirinya, menaruh belas kasihan. Yesus sangat berharga. Jadi kita menjalani jalan ini kita memahami pengalaman kita. Dan Yesus sudah menang. Dan kita mengikuti Yesus berjalan. Dan mungkin kita akan gagal. Tapi di saat kita gagal, dia akan datang untuk membantu kita. Dan kita terus jalan di depan. Jadi Yesus yang jalan. Jadi jalan kemuliaan ini. Di saat kita berjalan, Yesus jalan kemuliaan ini. Dan yang pertama kita pasti akan berhasil. Karena Yesus tidak pernah gagal. Dan Yesus membantu kita, bukannya kita terhadap diri kita percaya, tetapi kita terhadap Yesus, kita percaya kepada Yesus. Kepercayaan Yesus sangat besar. Jadi menyelamatkan keselamatan dunia itu disediakan kepada ke-12 muridnya yang tidak yang murid-muridnya yang sangat baik ya. Tapi bukan murid-murid Yesus yang baik, tetapi Yesus yang hebat. Apa yang dipilih oleh Yesus ya tidak akan gagal. Dan kita juga dipilih oleh
Yesus. Jadi kita ada kepercayaan karena Yesus terhadap kita ada kepercayaan ini. Dan kita berjalan jalan kemuliaan ini dan kita terus berjalan. Dan kita di saat jam salah tidak apa-apa, Tuhan Yesus akan membantu kita berjalan ke depan. Dan kita berjalan-jalan berhasil juga dan juga kemudian juga. Jadi yang pertama kita berjalan mengikuti jalan-jalan yang Yesus memahami kita. Yesus memahami, dia akan membantu kita. Dan setiap orang mengkorban untuk kita, maka Yesus memahami. Yang kedua, Yesus, kita mesti sama seperti Yesus membawa setiap orang jalan di jalannya Yesus. Kadang kita menghadapi orang yang tidak baik, yang tidak kita sukai gitu ya, maksudnya orang yang tidak dengar-dengaran, kita akan menderita. Di hati kita menolaknya, tapi Yesus tidak menolaknya. Tapi Yesus mengasihinya. Dan Yesus, jadi kita mesti menerimanya dan mesti memahami dia. Kita memahaminya dan dia berjalan bersama kita, berjalan ke depan. Jadi yang kita katakan kita memahami itu pengalaman kamu yang kamu alami. Seperti contohnya ya, saya akan menjelaskan lebih jelas. Itu satu contoh ya. Ya, tak orang merasa terharu atau jamai untuk memberikan memberitakan Injil keselamatan, tapi dia sebenarnya bukan wanita yang tidak baik ya, manusia perempuan Sunda gitu, tapi memberitakan Injil ini dan mengikutinya berjalan. Tapi tidak mengajari orang itu kebaikan, tapi malahan mengikuti hal yang tidak baik ya, mengikuti. Tapi Yesus bukan begini. Yesus sudah menang dari percobaan ini dan membawa kita untuk berjalan. Dan saya berkata, saya dulu memang narkoba dan saya memahami. Sekarang saya membawa kamu berjalan-jalan kebenaran. Jadi intinya begini. Jadi kita setiap orang ya dalam keadaan yang berbeda sudah diselamatkan oleh Yesus. Kita dengan statusnya kita, dengan status yang sudah dimenangkan dari keselamatan ini. Jadi membagi kita tuh salah kelompok kita ini bersama mengikuti Yesus. Jadi orang itu memahami pemikiran kita, tahu apa yang kita pikirkan. Jadi Yesus begini, Yesus sudah mengalaminya dan dia menang. Dan kita akan mengikuti Yesus berjalan. Jadi dalam kepercayaan Yesus ini kita akan mendapatkan kemenangan ini. Dan kita membiayai setiap orang ini ada sama pengalaman sama ini mengikuti Yesus. Jadi orang tuh dalam kedagingan ini jatuh dan percaya pada Yesus, dan dia bisa mendapatkan orang yang seperti ini. Dan ada orang dari masa kecil itu disiksa, disakiti oleh orang tua jadi dia percaya Yesus dan dia memaafkan orang tuanya. Jadi bisa membawa sekelompok orang ini untuk mengikuti Yesus. Jadi memohon Yesus, Tuhan membantu kita. Yesus sangat baik. Ya, kita mesti menentukan Yesus melebihi mereka. Jangan kita sampai
hilang. Jangan dibelenggu oleh keserakahan, ketakutan kita mengambil satu permasalahan. Kita mengikuti Yesus. Kita harap pada Yesus dan ada hubungan dengan Yesus. Dan kita memuliakannya. Dia tidak suka dan kita jangan melakukannya. Dan jalan ini akan dimuliakan dan kita akan membimbing kita orang yang sekurang orang yang kita kasih masuk di dalam kemuliaan ini. Mohon Tuhan membantu kita. Mari kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Lift your hand. Lift your
assume me, just a woman there. You should be free. Just set me, and assume me, just a woman there. Jesus. Yesus, kami memuji-Mu karena Engkau kemuliaan Tuhan yang kuat. Karena Engkau mengalami penerimaan, kami mendapatkan kemuliaan ini. Mari kita bersama memuji Tuhan kita, karena Tuhan menderita bagi kita. Sampai kita hari ini kita bisa berdiri di dalam kemuliaan ini. Satu yang kemuliaan ini menjadi yang orang yang berperintah pada bangsa-bangsa, kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau Tuhan yang muliaan, yang turun ke bumi menjadi manusia karena untuk menyelamatkan kita. Tuhan, Engkau rendah di hadapan kami ini. Tuhan Yesus, kami hari ini terima kasih karena kami ini bisa bersama denganmu, dan kami bersama denganmu mengalami Engkau menyelamatkan kami. Kami satu kemuliaan, status yang kemuliaan ini karena kita menjadi anak Tuhan, dan kita bersama menjadi saudara. Kami Yesus, kami memuji-Mu, kami berterima kasih. Semua kita mengikuti Tuhan, kita mengenal Yesus. Kita hari ini, apakah kita juga sama dunia ini membimbing kita berjalan di dalam kehidupan ini, di dalam keadaanmu ini, di dalam keadaanmu ini ada rasa takut kamu, ada satu keserakan, dan kita takut mati, yang juga mempengaruhi kita mengambil satu keputusan. Kita sampai ini, kita sadari kita berdiri seini, kita perlahan-lahan kita mengari, dan kita mengenal Yesus, dan kita mengikuti Tuhan. Kita ada ke gereja, kita ada renungan pagi, kita sangat mengejar semua ini. Tapi yang kita berdiri di dalam arus ini, dalam hari ini, Roh Kudus sendiri yang membantu kita, yang membimbing kita. Kita hari ini apakah mengikuti pengajaran malaikat? Apa kira-kira yang kita pegang, yang kita kejar? Keluar dari ketakutan kita, dari keserakan kita, dari ketakutan, takut mati, keputusan kita ini. Jadi kita perlahan-lahan kehilangan kepercayaan kita dari awal mula. Apakah menghadapi kesulitan perekonomian kita, saudara-saudara semua, yang kita pegang, yang kita tarik, yang banyak kita dengan cara kita sendiri, dan ingin menjaga satu keamanan kita sendiri. Dan kadang kita berkata kita mengejar, kita membaca Alkitab, apakah kita takut?
Masa Tuhan akan menghukum kita? Karena kita membaca kita, karena kita dari ketakutan kita memohon Tuhan membantu kita. Di saat Roh Kudus membimbingmu dan Roh Kudus menyinari kamu dalam keadaan ini, saudara semua, kita di tempat kita duduk, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mereka dan saya ini begini. Tuhan sini, saya hidup di dalam ketakutan saya ini. Dan saya bertarik pada banyak hal dan saya menarik banyak hal. Ini keadaan saya saat ini. Tuhan mohon bantu saya, bantu saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Tuhan, kami ada ke gereja. Kami ada masuk cell group. Tuhan, kami banyak dengan mulut kami ini, kami mengikuti Tuhan, kami percaya Tuhan. Tapi Tuhan, ampuni kami. Bisa kami mengalami perekonomian yang sulit ini. Tuhan, kami dengan cara dunia dan berpegang pada kekuatan kita sendiri, dengan cara kita sendiri untuk mengambil keputusan. Dan seperti kita tidak ada Tuhan. Yang pertama kita pikirkan, di samping saya ada apa? Yang bagaimana cara dunia ini yang bisa membantu kita? Yesus, Engkau ampuni dosa kami. Tuhan, kami selalu dengan mengadakan diri kita sendiri. Kami tidak serius memohon dan berdoa. Dan kadang orang di samping kita berbicara dan kita tuh di saat perekonomian kami tekanan ini, misalnya kita kadang melakukan satu hal yang tidak Tuhan berkenan. Kalau kita berjalan di jalan dunia yang gelap, membuat Tuhan murka, Tuhan Kau bantu kami. Tuhan, kami di hadapan Kamu, kami mengakui kami tidak penuh dengan kepercayaan. Kami membuat Engkau murka. Tuhan, hilangkan dalam hati kami ketakutan. Tuhan, kasih banyak kami inginkan. Kami tidak merasa. Tuhan, Engkau memberikan kami yang terbaik. Di hati kami ini semua ingin lebih banyak lagi. Dan setiap jatuh di ketidakpuasan. Yesus, Engkau ampuni kami. Kami sekelompok orang ini. Kami berkata kami adalah Kristen. Kami mengandalkan-Mu. Tuhan, bantu kami. Di saat tekanan datang, ketakutan membimbing kami. Kadang kami tersesat dengan arah kami di dalam pekerjaan kami, bukan hanya di gereja, tapi pekerjaan kami, karena emosi kami tidak stabil dan memperlihatkan kemurkaan kami ini, terutama di dalam keluarga kami, di tempat kerja kami, di tempat bawahan kami. Tuhan, Kau bantu kami. Tuhan, bantu kami supaya kami sekali lagi tertuju di dalam diri-Mu, dan sekali lagi tertuju di dalam kemuliaan Yesus. Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, Engkau masuk di dalam roh kami. Tuhan,
Kami tidak bisa menjadi pemimpin bangsa-bangsa di dalam keadaan nyata ini. Kami tidak bisa menjadi pemimpin bangsa-bangsa. Kalau di dalam kami ini dipenuhi dengan keserakahan dan ketakutan Tuhan di saat kami menghadapi segala keadaan kami, tekanan di dalam sekeliling kami. Kami takut. Tuhan, biarpun dalam perekonomian kami, dan tekanan dari otoritas kita, di pelayanan tekanan ini, kami masuk di dalam ketakutan ini. Tuhan, kita menghadapi dunia ini. Tuhan, di dalam perekonomian, di dalam kedagingan kami juga serakah. Tuhan, kami ingin lebih banyak lagi. Tuhan, kami ini di dalam dunia ini, keserakahan ini, ketakutan ini yang belenggu kami ini. Kita benar-benar berpegang pada keselamatan ini. Tuhan, Kau bantu kami. Tuhan, Kau bantu kami masuk di dalam keselamatan ini. Tuhan, Kau berkata, orang itu sebagai saya, Engkau mengenunginya lebih, Kau lebih rendah sedikit daripada malaikat, memberikan kemuliaan ini lebih untuk kemahkota, kemuliaan yang diberitakan pada diberikan semua dunia ini, memberikan padanya untuk berkuasa. Tuhan, Engkau dengan begini memberikan kami, tapi kami tidak bisa memasukinya. Tapi Tuhan, Kau bantu kami bersama berdiri dan berdoa. Semua ini memberikan status sebagai anak ini, kebenaran firman ini memberikan kami dan sebagai saudara. Status kamu sudah berubah. Kamu hanya kita masuk. Kita jangan melihat keadaan sekarang ini. Kita dengan bahasa roh kita masuk. Kita bukannya melihat kamu sebagai ini, tapi di dalam dunia ini, di status kamu yang benar ini, kamu adalah pemimpin bangsa-bangsa. Kita jangan lagi hidup di dalam ketakutan, dalam keserakahan. Kita masuk di dalam roh. Bisa kita mengaku dosa ini, semua di keserakahan dan ketakutan ini bukannya lagi membelenggu kita. Di saat kamu di dalam belenggu ini, di sini berkata pada diri sendiri, saya adalah anak Tuhan. Sekarang roh anak Tuhan ada di saya, menghilangkan semua ketakutan kita. Bapak, kita di dalam gereja, di dalam status kita, pekerjaan kita yang sangat kecil ya. Kita ada anak Tuhan, kita ada anak-anak Tuhan. Kita masuk di dalam roh. Dalam tempat kerja, tidak ada yang tidak bisa menghormati kita. Saya adalah anak Tuhan. Dan terus berdeklarasi pada diri sendiri. Saya berdoa pada karyanya, saya melihat satu, dan kita setiap orang kita dilindungi satu ini dalam kita, setiap orang kita di dalam perlindungan Yesus, kita dinaungi di dalam Yesus. Kayak melihat Yesus menggenggam tangan kita dan berkata kepada kita setiap orang, anakku, engkau di dalam perlindungan, engkau dilindungi, dinaungi di dalam keselamatan ini. Keselamatan ini seperti kali ini di dalam dunia ini, di Tuhan dengan
perlindungan yang alami di dalam perlindungan ini. Kamu mesti percaya, biarpun kamu di dalam dunia ini, anakku, engkau adalah milik saya, adalah milik saya. Dan engkau jangan takut, kamu mesti khawatir. Jangan mengharapkan dunia ini, karena dunia apa yang di dalam dunia ini semua juga menjadi milik saya. Dan semua yang ini, ya semua yang engkau butuhkan, dia akan diberikan pada kamu. Dan semua dalam kehidupan ini, kita berdoa pada kehidupan kita ini, karena kita dalam ketakutan kita dalam kesalahan ini, Tuhan berkata, saya sudah melindungi kamu, menaungi kamu, saya melindungi kamu. Jadi kita berdoa untuk kehidupan kita ini, Tuhan sudah melindungi kita. Tuhan, Engkau pantas, Engkau saudara-saudara semua kita bersama berikan kemuliaan besar bagi Tuhan kita, karena Engkau mati di kayu salib untuk kami, karena Engkau mati di kayu salib untuk kami. Engkau sudah menebus kami setiap orang, sudah menembus kami setiap orang. Kami hari dalam firman ini dikatakan, kami kini semua yang itu diberikan pada ini untuk mendapatkan banyak anak-anak masuk dalam kemuliaan ini, masuk kemuliaan ini. Tuhan itu membuat kita mati untuk kita setiap orang, dan misalnya itu ada kemas satu matanya dari Tuhan dengan status kita dimuliakan, status kita, dan kita sini kita satu cara dalam kehidupan kita itu di dalam tinggi dan rendah, tapi Tuhan berkata kau sudah menembus kita, dan status kita mesti berubah. Pertama kita masuk di dalam roh, kita pertama masuk dan berdoa, kita berdoa di dalam roh kita ini, dalam diri kita ini, kamu menerima, kami mau menerima di dalam hubungan ini, dan masuk ini dalam kemuliaan ini. Baik, sama kita berdoa secara begini, Tuhan, Kau Roh Kudus, kami mengundang Kamu lebih dalam lagi masuk di dalam kami ini. Tuhan, bukan hanya ini dalam pemikiran otak kami ini, tapi kami sebagai status ini yang berubah, tapi dengan nyata di dalam kehidupan ini kami bisa berubah secara dan kita bersama kita melakukan satu. Kita bersedia ini masuk dalam status ini. Kita bisa di dalam hari kita ini kita melakukan satu berbalik badan. Tuhan, saya bersedia di dalam kemuliaan ini, di dalam kasih karunia ini. Kami melalui satu status ini dan kasih karunia ini, kan saya ingin bukannya hanya kita sendiri yang mengatur status ini, tapi dalam dunia ini kita mengambil orang berbeda berjalan di dalam jalan ini, kayak kita bimbing ya setiap teman kita maju ke depan mimbar, saudara-saudara dan saudari dengan saudari. Tuhan, kami datang di depan mimbar-Mu, di dalam rahmat kursi rahmat-Mu. Tuhan, kami tahu di dalam status yang berubah ini bukan hanya kita sendiri, tapi kami bersedia menjawab Engkau.
Tuhan, kami datang bersedia menjawab Engkau. Di saat kami bersedia, yang status kami ini berjalan keluar, kami sekali lagi tangan bergandeng tangan ini, kami dalam deklarasi, kami bersedia menjawabmu, kami sedia menjawab status kami ini, dan setiap kami bersedia menerima panggilan ini, dan kita bersama kita berdoa. Tuhan, saya memohon Engkau sendiri di tengah-tengah kami, dan semua berikan kami kehidupan ini dan status ini, Engkau taruh di dalam kami ini. Kami sekali lagi kami menenungkan kembali di sana suku mana ini Kau berikan pada kami dalam kehidupan kami ini. Kau bagaimana Engkau menyelamatkan kami, dan kami kadang-kadang bisa berkata kami bersedia dengan status kami ini. Kami ingin mendapatkan suku ini dengan kehidupan ini bagi untuk menjawab Engkau. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan Engkau. Engkau lebih besar lagi menyertai kami dalam kehidupan kami ini. Engkau pakai kami setiap orang, dan Engkau pakai kami setiap orang, Engkau pakai setiap kami. Kita semua masuk di dalam roh, di dalam suku ini, di dalam dari pemuda, di dalam wanita, di dalam tempat kamu kerja. Kamu itu bisa ini, kamu dengan ini, engkau berdoa, engkau berjalan, dan sekali lagi mendapatkan kakimu di bidang kita masuk di dalamnya. Kita masuk di dalam penggembalaan pemuda. Kalau kita masuk lagi dalam kita masuk lagi dalam wanita, perayaan wanita, membawa banyak wanita untuk percaya pada Yesus. Kita maju satu langkah, sekelompok ini, Vietnam, Taiwan, pindah dan Afrika, di negara-negara yang miskin. Yang Tuhan Yesus melihat ini, Tuhan, saya mau membawa orang seperti ini masuk di dalam Engkau, masuk di dalam kemuliaan-Mu. Karena saya tahu ini status saya sendiri. Saya adalah status anaknya Tuhan, anak Tuhan. Kayak membawa sekelompok suku ini masuk di dalam ini. Tuhan, bangsa-bangsa saya ada di dalam-Mu, adalah di dalam-Mu. Desa ini membawa saudara ini. Dan dengan negara mana, dengan suku yang mana. Dia ini dia yang orang tua, dilayani orang tua, anak-anak, tambah kanak-kanak. Tuhan, Engkau melihat. Tuhan, Engkau tahu kami setiap ini sebenarnya suku yang mana ini yang membimbing, dan suku apa ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ini masuk di setiap orang, di setiap orang. Ada satu perencana. Kalau semua ini kami mendapatkan banyak roh. Kami berterima kasih. Kami ada kekuasaan, ada kemuliaan ini yang Kau memberikan pada kami ini. Dan semua tidak ada seorang Tuhan bisa merebutnya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami mau memuji-Mu. Tuhan, kita sendiri ini tidak ada kepercayaan. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, sebagai kami kepercayaan Tuhan, karena firman-Mu tadi. Tuhan, loh, kamu tahu Tuhan, kemudian firman-Mu hati kita ini memberikan pada kami ini. Saya dalam Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara semua. Dengan kehidupan kami itu damai, karena semua pembatas satu ini menjadi satu, taruh di dalam tangan Tuhan. Kami ini semua di dalam zaman Roh Kudus. Engkau berhasil untuk kepercayaan. Tuhan memberkati-Mu bangkit, membawa banyak orang sama seperti
engkau menerima berkat dalam diri engkau kan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan.